Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswiku SMP Negeri 4 Asbagus 1 Atap, kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pertama, tahukah kalian apa itu laporan percobaan? Mungkin pernah mendengar ya, apa yang namanya laporan, kemudian apa yang namanya percobaan. Laporan percobaan itu terdiri dari dua kata, yakni laporan dan percobaan. Laporan sendiri adalah menyampaikan informasi. Jadi laporan sama seperti laporan ketika upacara itu, menyampaikan informasi atau memberitahu. Namanya laporan berarti menyampaikan informasi atau memberitahu. Baik itu memberitahunya dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan. Nah, sedangkan kata kedua, yakni percobaan, percobaan itu merupakan penelitian atau pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hal yang belum diketahui atau sekedar membuktikan. Artinya begini, percobaan ini dilakukan dengan alasan dua. Salah satunya misalkan untuk mengetahui saja. Jadi berarti hal ini belum diketahui sebelumnya. Nah, dilakukan percobaan ini tujuannya untuk mengetahui apakah eh, ini benar-benar ada atau tidak gitu. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk membuktikan. Berarti yang dilakukan percobaan ini sebelumnya sudah ada. Kamu sudah tahu, tapi ingin membuktikan apakah benar-benar mudah atau sulit, apakah benar-benar bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh banyak orang, begitu. Nah, itu yang disebut dengan percobaan. Jadi sekali lagi, percobaan ini adalah penelitian atau pengujian. Ya. Jadi laporan percobaan terdiri dari dua kata, yakni kata laporan dan percobaan. Baik, jadi dari dua kata tadi, laporan percobaan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian dari teks laporan percobaan itu merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi pengertian dari teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan atau pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Fungsinya untuk apa? Fungsi teks laporan percobaan ini untuk melaporkan hasil dari percobaan yang dilakukan atau karya ilmiah atau laporan praktikum. Jadi ini adalah fungsinya. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat atau dilakukan. Ini merupakan tujuan dari teks laporan percobaan. Jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Berikut contoh dari teks laporan hasil percobaan. Kalau dilihat sekilas, kalian mungkin akan menyamakan materi ini dengan teks prosedur yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Tapi sebenarnya berbeda. Apa bedanya? Jika di teks prosedur itu tujuannya untuk menyampaikan langkah-langkah melakukan sesuatu, jadi tujuan intinya adalah menyampaikan langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu di teks prosedur di kelas 7. Tapi di teks laporan percobaan ini tujuannya adalah untuk menyampaikan hasilnya, bukan langkah-langkahnya. Jadi perbedaannya di sana antara teks prosedur dan teks laporan percobaan. Nah, contoh dari teks laporan percobaan seperti ini. Saya ada contoh membuat slim tanpa boraks. Ya. Jadi tujuan di sini bukan tujuan dari teks laporan percobaan loh ya.
Tujuan di sini adalah tujuan membuat slim tanpa boraks. Jadi tujuan yang di sini ini adalah tujuan membuat slim tanpa boraks. Tujuannya adalah agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Slim ini cara membuatnya sangat mudah sekali sehingga sangat menghemat uang Anda. Nah, untuk membuktikan tujuan ini kita harus melakukan yang namanya percobaan yang nanti hasilnya di belakang itu sebagai laporan hasil dari percobaan. Nah, alatnya ini bisa kalian baca, ada lem, ada deterjen bubuk, ada pembersih lantai, ada alat pengaduk, air secukupnya, deterjen, air, kemudian wadah tempat slim. Langkah-langkahnya juga diceritakan. Langkah-langkahnya tidak berupa tahap demi tahap, tapi berupa teks atau penjelasan. Campurkan terlebih dahulu lem provinal, pembersih lantai, deterjen air, dan seterusnya, hingga akhirnya muncullah hasil di sini. Hasilnya, kini kamu memiliki slim yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slim ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Jadi ini hasilnya. Nah, laporan yang bisa kalian sampaikan ada di kesimpulan. Jadi dengan membuat slim sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slim yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Jadi tujuannya adalah ingin membuktikan bahwa membuat slim sendiri itu bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas. Dan selain itu ternyata slim bisa dibuat tanpa menggunakan boraks. Itu tujuan dari laporan ini yang dibuat. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari materi teks laporan hasil observasi. Jadi hasil percobaan maksud saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks laporan percobaan sekali lagi adalah teks yang berisi tentang laporan dari penelitian atau percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi isinya harus lengkap ya, harus lengkap dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Terima kasih, semoga kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan barusan.